Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Anda harus tahu bahwa Liu Sitong adalah yang paling berkuasa di antara murid Diaken, dan sekarang dia juga. Dia adalah murid bangga dari pemimpin sekte baru. Murid luar yang tidak bisa melihat mana yang akan memilih Liu Sitong sebagai tantangan. Bukankah sudah jelas kita akan kalah? Wasit yang lebih tua melirik ke arah Chen Ping dan berkata, apakah murid inilah yang mengajukan tantangan? Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak mungkin untuk menantang Liu Sitong. Perbedaan level kultivasi agak terlalu besar. Jika dibandingkan dengan Liu Sitong, Anda tidak akan bisa mengalahkannya bahkan dengan satu gerakan. Ya, itu dia, Liu Sitong mengangguk. Lalu apa lagi yang harus disaingi? Kompetisi ini tidak ada artinya. Dengan kesenjangan alam yang begitu besar, saya khawatir persaingan dengan kesenjangan alam yang begitu besar tidak akan ada gunanya. Itu berakhir begitu dia mengangkat tangannya, yang membuat mereka, para wasit dan tetua, merasa tidak sengaja. Memikirkan, wasit yang lebih tua, meskipun saya menghancurkannya sampai mati dengan satu jari, saya tetap harus melalui prosesnya, jika tidak, beberapa orang tidak akan yakin. Liu Sitong menatap Chen Ping sambil mencibir. Tapi mata Chen Ping penuh ketenangan, dan ada senyuman sarkastik di sudut mulutnya. Oke, ayo kita mulai. Setelah wasit yang lebih tua selesai berbicara, dia dengan lembut menekankan tangannya pada batu seukuran telapak tangan. Segera, sinar cahaya tiba-tiba menyala, dan beberapa formasi menyelimuti panggung kompetisi. Setelah formasi diaktifkan, Chen Ping dan yang lainnya dapat memulai. Tidak peduli seperti apa pertarungan di dalam, itu tidak akan mempengaruhi bagian luar. Demikian pula, orang-orang di luar tidak dapat mempengaruhi orang-orang di panggung kompetisi. Melihat formasi tersebut diaktifkan, Wei Qing dan Qian Xiu menjadi gugup. Mereka ingin menghentikan Chen Ping, tetapi sekarang setelah formasi tersebut diaktifkan, mereka tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Melihat formasi yang diaktifkan di sekitarnya, Liu Sitong tersenyum dingin dan berkata, "Wah, saya tidak menyangka kamu akan menjadi anak sapi yang baru lahir dan tidak takut pada harimau. Tapi hari ini saya ingin menggunakan kamu untuk membangun otoritas kamu. Kamu pantas mendapatkan kamu kemalangan, jadi setelah kamu mati, jangan salahkan aku." Petik 2. Aura alam kesengsaraan tingkat 8 melonjak dari tubuh Liu Sitong, dan seluruh arena kompetisi dipenuhi dengan aura Liu Sitong. Kamu ingin membunuhku? Chen Ping mencibir. Omong kosong, bahkan pendatang baru sepertimu berani menyinggung perasaanku. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa meyakinkan publik? Tapi kamu tidak harus mati. Selama kamu berlutut dan memohon padaku sekarang dan bergabung dengan garis keturunan kita, aku bisa mengampuni nyawamu. Liu Sitong berkata, dia juga bisa menjaga Chen Ping tetap hidup. Bagaimanapun, Chen Ping adalah generasi kedua yang kaya. Jika dia bergabung dengan garis keturunan mereka, dia bisa mengambil kesempatan untuk mengumpulkan sejumlah uang. Takut? Kamu pikir kamu ini siapa? Jangan berlutut dan memohon padaku untuk tidak membunuhmu. Penampilan arogan itu membuat Liu Sitong setengah mati. Kakak senior Liu, tampar dia sampai mati. Orang ini terlalu gila. Lu San berteriak. Wei Qing dan Qian Xiu semuanya tampak gugup. Mengapa adik kecil ini bicaranya begitu keras? Dia jelas tidak bisa mengalahkanku, jadi dia tidak bisa lebih jujur. Qian Xiu sangat bingung. Adik laki-laki ini pasti berasal dari keluarga kaya. Dia sudah dimanja sejak kecil. Dia bahkan tidak tahu apa itu rasa takut. Wei Qing melihat penampilan Chen Ping dan kemurahan hati Chen Ping ketika dia bergerak, dan menebak. Chen Ping pasti putra dari keluarga besar. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah mengalami kemunduran apapun, jadi dia sangat sombong. Tapi ini adalah sekte Xian,
dan jika Chen Ping masih begitu sombong, dia akan menderita kerugian. Nak, menderita kematian. Liu Sitong sangat marah dan langsung menghilang. Segera setelah itu, saya melihat sesosok tubuh, langsung menuju ke arah Chen Ping, dan menamparkan Chen Ping dengan telapak tangan. Aura ganas menyerbu ke arah Chen Ping seperti tsunami. Tangan Liu Sitong yang lain berada tepat di belakang punggungnya. Sepertinya dia berencana menamparkan Chen Ping sampai mati dengan satu tangan. Melihat Liu Sitong yang datang dengan wajah galak, Chen Ping menyeringai di sudut mulutnya. Dengan lambaian lembut tangannya, Liu Sitong merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya, dan kemudian dia menemukan Chen Ping di depannya. Mati. Petik 2. Liu Sitong menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini langsung menembus tubuh Chen Ping, tapi Chen Ping sepertinya baik-baik saja. Liu Sitong terkejut dan menyerang Chen Ping lagi. Tapi Chen Ping tidak melawan sama sekali, membiarkan Liu Sitong terus menyerangnya. Ada apa dengan kakak senior Liu? Apakah kamu bodoh? Mengapa kamu melakukan gerakan sembarangan di arena kompetisi? Seseorang bertanya pada Lu San. Lu San juga bingung saat ini. Dia melihat Liu Sitong melambaikan gelang itu di depan Chen Ping. Wei Qing dan Qian Xiu juga terkejut dan tidak mengerti apa yang dilakukan Liu Sitong. Kakak senior Wei Qing, apakah Liu Sitong sakit? Qian Xiu bertanya. Ini, aku belum pernah mendengar bahwa Liu Sitong sakit. Mungkinkah? Wei Qing sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba melebar. Bagaimana kabarnya? Qian Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah Liu Sitong berada di bawah ilusi? Seluruh tubuhnya berada di bawah ilusi, jadi dia menjadi seperti ini. Wei Qing menganalisis. Ilusi. Bagaimana dia bisa berada di bawah ilusi? Wajah Qian Xiu masih penuh keraguan. Adik perempuan, kamu terlalu bodoh. Tentu saja itu adalah ilusi yang diberikan oleh adik laki-laki, dan Liu Sitong terpengaruh secara langsung. Ternyata adik laki-lakinya sudah mengambil keputusan. Pantas saja dia tidak takut sama sekali pada Liu Sitong. Wei Qing berkata dengan kagum. Apakah adik laki-lakiku masih menjadi master formasi? Tidak mungkin. Dia masih terlalu muda. Bagaimana dia bisa menjadi master formasi? Qian Xiu sedikit mengernyit dan memandang Chen Ping di panggung kompetisi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Adik perempuan, adik laki-laki kecil mungkin memiliki slip giok mantra ilusi di tubuhnya. Selama slip giok diaktifkan, ilusi juga akan diaktifkan. Terharu. Petik 2. Jangan lupa bahwa adik laki-laki itu sangat kaya, jadi sangat mungkin menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa slip formasi giok. Wei Qing menjelaskan. Ya, seharusnya begitu. Qian Xiu akhirnya memahaminya sekarang. Saat ini, Liu Sitong sedang berada di atas panggung, melompat-lompat seperti monyet, seolah-olah sedang bersaing dengan orang lain, namun nyatanya hanya dialah yang mengambil tindakan. Chen Ping berdiri tidak jauh, dengan tangan terlipat di depan dada, wajahnya penuh ejekan. Segera, Liu Sitong berkeringat banyak, jelas kelelahan, dan dengan wajah galak, dia terus berteriak. Di mata Liu Sitong, dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mengalahkan Chen Ping, dia tidak dapat menjatuhkan Chen Ping. Chen Ping melompat dan kemudian menendang punggung Liu Sitong dengan keras. Liu Sitong berbaring di panggung kompetisi seperti anjing yang memakan kotoran. Chen Ping menginjak Liu Sitong dengan satu kaki dan menghadap panggung dengan sikap pemenang. Dia melambaikan tangannya. Pada saat ini, semua penonton tampak terkejut dan melihatnya dengan tidak percaya. Bahkan wasit dan tetua pun bingung. Melihat pemandangan di panggung kompetisi, mereka lupa mengumumkan hasilnya. Luar biasa, adik laki-laki luar biasa. Bagus sekali, adik laki-lakiku yang terbaik, aku mencintaimu. Hahaha, anjing makan kotoran. Alam kesengsaraan tingkat 8 tidak bisa mengalahkan alam kesengsaraan tingkat 4. Lelucon yang luar biasa. Wei Qing dan yang lainnya bersorak gembira. Setelah terkejut,
Wei Qing buru-buru berteriak kepada tetua wasit, "Tetua, pemenang ditentukan oleh skor, apakah sudah waktunya mengumumkan hasilnya?" Wasit yang lebih tua tampak malu dan tidak tahu bagaimana mengumumkannya. Liu Sitong, yang terinjak-injak, juga terbangun dari ilusi saat ini. Melihat penampilannya yang memalukan, dia langsung berteriak dengan marah, "Nak, jika kamu berani menipuku, aku akan membunuhmu." Seiring dengan raungan Liu Sitong, tubuhnya tiba-tiba terbakar. Chen Ping mundur dengan cepat, dan Liu Sitong mengambil kesempatan itu untuk berdiri, dan nyala api berubah menjadi pedang panjang dan mengayunkannya ke arah Chen Ping. "Jika kamu ingin menjadi murid dalam dari Sekte Xian, kamu harus menggunakan api yang ekstrim untuk mengalahkanku." Memalukan menggunakan ilusi untuk memanfaatkan orang lain. Saat menyerang Chen Ping, Liu Sitong berteriak. Yang dia inginkan adalah memberitahu semua orang bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi Chen Ping, dan itu bukan karena dia lebih rendah dari orang lain. Ternyata orang ini menggunakan sihir ilusi pada kakak senior Liu. Sungguh memalukan. Tidak heran kakak senior Liu tampak bodoh sekarang. Dalam kompetisi seni bela diri Sekte Xian, dia sebenarnya menggunakan ilusi. Ini bukanlah keahliannya yang sebenarnya. Lu San dan yang lainnya langsung menuduh Chen Ping. Jelas sekali, ini Liu Sitong yang membuat alasan untuk dirinya sendiri, dan dia masih harus melakukannya. Saya melihat Liu Sitong menebas Chen Ping dengan pedangnya. Pedang ini langsung menyebabkan ruang bergetar, dan seluruh panggung kompetisi diselimuti api. Chen Ping berhenti sejenak dengan kakinya, dan seluruh tubuhnya menghilang dalam sekejap, lalu dia melihatnya. Nyala api membubung di atas kaki Chen Ping. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian kebakaran dan menghindari serangan Liu Sitong. Liu Sitong merindukan pedangnya, dan wajahnya penuh amarah. Chen Ping belum berani mengungkapkan kekuatan penuhnya. Alasan mengapa dia menggunakan ilusi barusan adalah untuk membuat semua orang berpikir bahwa dia menang dengan oportunisme. Namun siapa sangka tetua wasit tidak mengambil keputusan sama sekali, juga tidak menghukum Liu Sitong kalah. Sekarang Liu Sitong tidak diperbolehkan menggunakan ilusi, dan hanya bisa menggunakan api yang ekstrim. Chen Ping belum bisa menggunakan api tertinggi dari Sekte Xian. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan diselidiki. Entah itu api dari pusat bumi, api dari klan iblis, atau api es yang sangat dingin, Chen Ping tidak boleh terlalu terbuka. Sekte Api Ungu mempraktikkan teknik berbasis api. Jika Chen Ping mengekspos terlalu banyak api yang ekstrim, dia pasti akan dicurigai dan bahkan ditangkap untuk penelitian. Pada saat ini, Chen Ping hanya bisa menggunakan langkah api untuk sementara untuk menghindar. Untungnya, langkah api juga merupakan keterampilan berbasis api, jadi Liu Sitong tidak bisa berkata apa-apa. "Adik laki-laki, keterampilan membuat api dengan kakimu ini sungguh luar biasa." Begitu cepat, Qian Xiu hanya bisa menghela nafas saat melihat langkah pengendalian tembakan Chen Ping. Keterampilan macam apa ini? Mengapa saya belum pernah melihat guru menggunakannya sebelumnya? Saya ingin guru mengajari saya. Kecepatannya terlalu cepat. Wei Qing melihat langkah Chen Ping yang membengkokkan api dengan rasa iri di wajahnya. Dia pikir itu diajarkan oleh Penatua Yu, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah metode yang benar-benar abadi. Belum lagi Penatua Yu, bahkan pemimpin sekte mereka pun tidak bisa. Terlebih lagi, Chen Ping tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam langkah pengendalian kebakaran ini, dia juga tidak mempelajari semuanya. Jika Anda benar-benar mempelajari langkah pembengkokan api, Anda dapat bergerak ribuan mil dalam satu langkah dan bergerak dalam sekejap. Saat ini di panggung kompetisi, Liu Sitong sangat marah pada Chen Ping. Bulu di seluruh langit, Liu Sitong berteriak keras, dan pedang panjang di tangannya terbakar, nyala api melesat langsung ke langit, dan kemudian jatuh dari langit, berubah menjadi api di seluruh langit, seperti hujan lebat. Ketika Chen Ping melihat ini, dia langsung menggunakan api untuk berubah menjadi pedang, lalu mengayunkan pedangnya ke atas. Dari tanah, api yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit,
langsung bertabrakan dengan api Liu Sitong yang memenuhi langit. Raungan terus berlanjut, dan api yang diayunkan oleh Chen Ping mengikuti api Liu Sitong, bertabrakan dan menghilang di udara. Sama seperti menyalakan kembang api, mereka meledak menjadi semburan cahaya dan kemudian menghilang. Liu Sitong melihat pemandangan ini dan seluruh tubuhnya menjadi ganas. Tindakannya sebenarnya tidak melukai Chen Ping sama sekali. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua terdiam. Bahkan Wei Qingdan yang lainnya terdiam, mengira Chen Ping telah menggunakan sihir untuk menipu Liu Sitong. Tapi sekarang, kedua belah pihak benar-benar bertabrakan dalam kekuatan. Chen Ping tidak dirugikan,